Ini belum di-record juga sih. Berarti sudah. Oke, teman-teman semuanya, karena udah direkod ya, udah ada 7 juta peserta di sini di Ngopi Pagi Ratu Ratus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Saya dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa, ada dari mana? Kalimantan ada nggak sih ini? Sepertinya belum ada. Oke, teman-teman semua di tanggal baru bulan Februari tahun 2022 hari Selasa ini kita mulai ngopi pagi kita dengan semangat baru tentunya. Insya Allah materi yang diberikan nanti itu akan membuat kita semakin cetar membahana. Baiklah teman-teman semuanya, untuk berkahnya acara ngopi kita pagi ini, kita buka saja dengan membacakan tawus surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya menemani gubernur ya, Ibu Gubernur Keperawanan kita, Teteh Filda. Kali ini akan membawakan sebuah materi kiat-kiat lengket, kiat-kiat bikin suami lengket ke istri. Temanya sepertinya bikin heboh nih. Ya Teteh ya, tadi malam kita sempat WA ya, kayaknya ini Teteh banget ya materinya. Ya, aku salah baca materi, Uni. Aku baca materinya yang itu, yang bawahnya, yang etika dalam grup chat itu. Wah, kan itu kemarin. Ya, aku pikir yang ini udah dijelasin, udah diterangin gitu. Makanya aku, oh yang ini kali gitu. Nah, kemarin itu kan jadwal aku tuh hari Minggu ya. Ya kan sama aku. Iya, aku lupa teh, beneran serius aku lupa. Ternyata itu kan jadinya digantiin sama Nyai aja. Jadi emang materi ini belum dibahas gitu. Oke, Teteh, Teteh aja yang buka. Yang mulai ya. Aku serahkan panggung ini kepada Teteh ya. Aduh, Silakan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita ketemu lagi ya di hari libur nih, hari libur ya, hari fitness ya. Semuanya ada ya, pada di rumah nih, enak banget. Hari ini kita ketemu lagi nih, kita mau ngopi ya, ngobrol pintar. Kita ngobrolin soal ini nih, keharmonisan rumah tangga, cie, ya kan? Karena kan ujung-ujungnya kita itu bisnis di Ratu Ratus apa sih gitu ya? Ya, kita pengen memiliki keluarga yang harmonis gitu kan. Karena kita juga punya produk yang membuat keluarga harmonis ya enggak? Kalau keluarga harmonis, di dalamnya bahagia, pasti keluarnya pun bahagia gitu. Kalau kita rumah tangganya harmonis, rumah tangganya bahagia, anak-anak kita pun bahagia gitu kan. Dan kita menciptakan yang generasi yang baik gitu ya, generasi yang bagus gitu. Aku maaf ya teman-teman kurang kurang fit, jadi nggak enak badan, jadi nggak ini apa namanya, nggak terlalu ceria banget karena udah nggak enak badan nih, udah apa namanya, mulai flu kayaknya. Oke, ini ada 7 cara bikin suami lengket terus ke istri. Kalau nggak salah ini pernah kita bahas juga di Zoom ya Uni ya, ingat nggak sih? Pernah kita bahas ya, dan kita review lagi, nggak apa-apa ya. Karena kalau kita terus review ilmu, insya Allah jadinya ingat lagi gitu. Betul. 7 cara, 7 cara bikin suami lengket terus ke istri. Nah, jadi anti pelakor ya. Pokoknya kalau udah tahu cara ini, nggak ada deh ya Lydia dan Nira di antara Kinan dan Aris ya.
Kayaknya kayaknya Cinan harus ikut ngopi nih Muni. Oke, yang pertama nih ya. Wah, yang pertama adalah terlihat menawan sepanjang waktu. Tuh ya. Jadi ini eh, apa ya buat pengantin baru nih ya atau enggak buat yang selalu ingin pengantin baru gitu meskipun anaknya 5 gitu ya. Pertama kali pria tertarik dengan Anda mungkin karena Anda terlihat begitu menakjubkan. Karena waktu pas masih sebelum nikah tuh biasanya menakjubkan gitu ya ini ya. Cantik gitu kan, dandan gitu ya, lipstikan. Pas udah nikah, oh dasteran gitu kan. Rambutnya berantakan, diikat gitu. Terus nggak pernah lipstikan gitu ya. Wah ini gue banget gak sih? Anda bisa menggunakan pakaian yang bisa membuat suami Anda bertekuk lutut. Tuh ya, makanya Ratu Ratus itu bisa bergabung dengan perusahaan lingerie kayaknya. Nyambung banget nih ya. Nih, gunakan pakaian seksi. Apa Uni? Pakaian dinas. Iya, pakaian dinas malam. Gunakan pakaian seksi yang menunjukkan Anda tetap cantik dan seksi dimanapun berada. Berikan pelukan dan ciuman kecil sebelum berangkat kerja atau ucapkan komentar nakal. Ih, gitu ya. Sok, di sini siapa yang masih jaim sama suaminya? Cung. Yang masih suka malu, ih malu atau ih masa ngomong kayak gitu sama suami gitu ya. Enggak ah malu ah, ada loh yang kayak gitu. Jadinya ya apa ya kaku ya. Yang kayak gini juga kita wajib belajar ya. Kita harus belajar menurunkan ego sih sebenarnya kalau aku lihat nih. Karena ketika kita nggak mau merayu suami itu kayaknya itu ada ego ya. Enggak ah gengsi, ngapain gue ngomong kayak gitu duluan sama suami gue aja yang kayak gitu gitu ya Uni ya. Makanya kita nggak boleh ada jangan ada gengsi di antara kita karena kalau ada gengsi nanti ada dia dan Nira gitu kan bahaya gitu. Nah, jadi memberikan komentar nakal ketika pulang dari makan malam. Misalnya nih di apa dinner candlelight gitu, candlelight dinner ya. Atau enggak pas suami kerja gitu ya, siang-siang WA gitu kan, WA-nya tuh yang nakal-nakal gitu. Jadi suami itu pengen cepet pulang gitu. Oh, dan Neng Jenny belajar dulu ya, biar nanti udah nikah langsung expert. Oke, yang kedua menjadi teman terbaik. Karena ke tempat kerjanya itu suami itu banyak masalah ya pasti. Ketika dia pulang dia pengen ceritain masalah yang ada di kantornya, masalah yang ada di tempat kerjanya. Ketika dia pulang dia curhat sama istri, istrinya cemberut gitu. Istrinya misalnya bodo amat gitu ya. Kalau nggak istri lagi PMS misalnya ya, jadi nggak mau tuh dengerin curhat si suaminya gitu ya. Nah tapi kita tetap harus jadi teman terbaik nih untuk suami kita. Seiring waktu berlalu, suami Anda mengharapkan istrinya lebih tertarik dengan kehidupannya dan caranya berpikir. Cobalah ketahui cara suami Anda dalam menghadapi hidupnya. Apakah ia berencana pindah pekerjaan atau pensiun? Cobalah tertarik dengan hobi dan cara dia menghabiskan waktu bersama Anda. Jadi kita harus cari tahu ya, apa sih hobi suami kita, harus cari tahu suami kita sukanya apa gitu. Suami kita maunya apa sih, lagi pengen apa sih gitu. Lagi pengen ngomongin kata-kata nakal ya udah tanggepin gitu atau enggak lagi pengen makan di sini yuk ikutin gitu. Karena kan di tempat kerja suami itu mumet ya, pekerjaannya yang mumet dan mereka mungkin pasti banyak masalah gitu ya. Ketika pulang itu kita nih yang curhat. Jadi numpuk deh masalahnya dia gitu ya, masalah suami gitu ya. Ya kalau suami pulang tuh ada kalanya curhat gitu. Ada kalanya kita mendengarkan curhatannya suami. Kayak suami aku gitu kalau pulang. Karena aku ya, ini aku sama suami aku tuh kan ketemu di satu komunitas HIPMI namanya ya. Jadi himpunan pengusaha muda. Jadi mungkin kita udah apa ya? Udah satu pemikiran nih gitu. Kita mau ngomongin apa? Karena kan kalau misalnya suaminya berbisnis, istrinya misalnya eh, hanya tok rumah tangga misalnya yang nggak di upgrade gitu ya,
ya itu akan susah gitu kan, nggak akan ketemu tuh pembicara-pemikirannya. Tapi kalau kitanya sama-sama ngikutin gitu, istrinya upgrade eh, tentang dunia suaminya, ya insya Allah jadi nyambung nih kalau ngobrol gitu nih Uni. Kalau aku ya berpikirnya gitu, karena aku tuh sama suami gitu sering sharing gitu, sering sharing apa aja sih yang sedang kita hadapi gitu. Hari ini kalau suamiku gini, hari ini admin kita begini-begini, terus gini-gini gitu. Terus ada anak yang kan kita kan yayasan anak berkebutuhan khusus ya Uni ya. Jadi kita ngobrolin masalah klien gitu kan, kita ngobrolin masalah orang tua klien gitu. Gimana ya caranya gini-gini. Oh, lebih baik kayak begini deh. Kalau kalau kata mami itu mendingan gini-gini. Nah, jadi kita TikTok gitu. Kita ada timbal balik, jadi ada nyambung, saling responsif gitu ya kitanya, dan sesuai gitu apa yang diinginkan suami. Akhirnya suami aku yang oh iya ya oke oke gitu kan, dia terima lah saran kita gitu. Karena memang mungkin suami juga pengen, sebenarnya pengen penekanan aja sih, pengen keyakinan. Mereka tahu jawabannya, tapi ingin penekanan aja, ingin dikuatkan aja gitu jawabannya gitu. Makanya kita tahu nih maunya apa nih suami kita. Oh, kita bisa baca nih maksudnya apa gitu. Nah, jadi kita harus bisa jadi teman ngobrol suami kita ya. Kita harus upgrade gitu. Aku tahu nih Uni, aku lihat siapa kayak Arumi Basin, tahu nggak Arumi Basin? Artis yang Udah. cantik itu loh, dia nikah sama itu kan, Emil Dardak itu kan, dia kan pejabat ya. Dulu kan Arumi Basin tuh hanya seorang artis ya nggak, hanya seorang artis cantik gitu kan. Tapi dia upgrade gitu, dia upgrade ya, dia harus ngikutin cara apa pemikiran suaminya. Ya kenapa? Karena biar enak diajak ngobrol, bukan cuma cantik. Jadi suami itu nanti bukan, pada saat nikah itu bukan cuma cantik aja yang dilihat gitu kan, tapi enak diajak ngobrol gitu, ya kan? Enak diajak curhat gitu, ngomongnya nyambung, ya udah sejalan, oh, jadi enak, lebih enak lagi, makin cinta deh suaminya gitu. Kemudian Iya. berada di samping sepanjang waktu sehingga dia menyadari kalau dia tergantung pada Anda untuk kesehatan mentalnya. Berikan dukungan emosional dan jadilah teman terbaik untuknya. Ya, gitu ya. Jadi teman terbaik intinya ya. Jangan jadi musuh terbaik ya. Kayaknya mas suami itu musuhan. Itu sebenarnya rumah tangga apa rumah rumah tahanan? Iya. Oke, lanjut ya Uni. Nah, Iya. ini nih yang ketiga nih. Ini lebih hot ya. Terus hidupkan seks ya gitu ya. Karena memang rumah tangga mau ngapain lagi ya Uni, selain selain ngomongin itu ya ujung-ujungnya ke situ ya. Karena kan tujuan kita suami istri kan ke situ ya gitu. Karena agar ada hormon-hormon yang harus keluar agar kita tetap bahagia gitu. Tersalurkan. Makanya aku suka bilang ini sama kakak aku ya. Itu dia tuh pemarah banget tuh nggak sih ibu-ibu itu gitu. Kata aku ya nggak apa-apa kali teh, kayaknya mungkin dia kayak nggak pernah klimaks. Kata aku orang kalau yang kurang klimaks kayaknya nggak bahagia. Aku suka iseng aja gitu otak aku gitu. Ya pasti dia Tapi marah-marah kadang mulu. benar juga sih kayak gitu. Bener ya. Hormonnya terpendam kan biasanya. Mm-mm. Ya karena kan mungkin dia nggak bahagia sama suami, akhirnya dianya keluar-keluar lah ke tetangga gitu kan. Karena suami teteh Iya. aku tuh lagi kesal sama tetangganya gitu kan. Dia cerita sama aku, gue sebel banget sih gini tetangganya gini, gue nggak salah nggak apa deh gue digini gini. Ya udahlah teh, kayaknya dia mungkin dia nggak pernah klimaks. Gue bilang, oh ya juga sih. Akhirnya dia keluar-keluar sama Wah, tetangga karena dia kesal sama lakinya sebenarnya. tawarin deh sama perawan. Makanya aku bilang udah, kata aku teh nggak usah diambil pusing. Gue bilang, oh ya juga sih ya, mungkin juga kata dia gitu ya. Iya, makanya mungkin dia nggak hidup seksnya. Perempuan cenderung memudar soal kehidupan seksnya setelah Aduh, beberapa tahun adik, usia gendong pernikahan. ya. Jangan biarkan itu terjadi pada diri Anda, bahkan jika suami Anda baru pulang dari tempat kerja. Ia mungkin masih tertarik berhubungan intim dengan Anda, dan janganlah berkeberatan menjadi wanita liar. Ih, wanita liar yang barbar ya, diranjang. Ini sih Nyai kayaknya. Ini ahlinya Nyai ini ya kalau ngomongin wanita liar diranjang. Nanti Lepaskan kita sisi minta nyai. Lepaskan sisi liar Anda dan buatlah suami Anda tertarik pada Anda selamanya. Memang ya, gitu ya.
kasur, dapur, sumur, kasur ya. Iya. Bahkan ada yang bilang nggak apa-apa kok jadi pelacur buat suami kita gitu kan. Kalau pelacur kayaknya gak ganas ya Jangan kayak gitu bahasa. istilahnya. Itu bahasanya udah konotasinya udah jelek kalau pelacur kan. Iya, aku tuh dulu pernah dengar gitu dari teman aku gitu. Aku dulu belum nikah nih, belum belum nikah masih kuliah gitu ya. Biarin Hmm. apa namanya, gue tuh cuma jadi pelacur buat gue. Ih jahat banget sih bahasanya kata aku. Iya. Ih, ampun deh Maksudnya kalau mungkin kayak gitu. nakal gitu loh. Maksudnya ke dia itu kan karena dia laki-laki ya gitu. Maksudnya si ini tuh yang ngomongin teman aku tuh laki-laki Uni gitu. Jadi maksudnya dia itu Hmm. wanita liar gitu karena kan dia ngelihatnya pelacur itu liar, pelacur itu nakal gitu. Mungkin ya aku sih baru ngehnya tuh pas udah nikah gitu loh. Maksudnya ini kali ya, maksudnya si AA tuh gitu kan. Karena aku kan dulu masih kuliah masih cupu ya gitu, masih belum tahu gitu. Kalau tuh kayak temen aku tuh yang namanya laki-laki ya gitu kan, traveling gitu berpikirannya gitu. Oh pas aku udah nikah tuh, oh ya udah deh gue harus liar nih kayaknya nih. Makanya suami aku tuh kalau aku udah lihat tuh, ih Momi liar banget sih, biarin biar dari nggak lihat perempuan lain. Ih pikirannya gitu banget kata suami aku. Kata aku biarin aku Momi hot katanya yang penting Daddy nggak ini, Daddy nggak lihat perempuan lain karena banyak di luar sana banyak ini ya banyak perempuan-perempuan gitu ya. Karena kan laki-laki tuh katanya kelemahan dari pandangan. Kalau perempuan kelemahannya dari ucapan ya nggak? Iya, Dari lisan digombalin kalau dikit perempuan. udah deh. Kalau perempuan dari lisan gitu kan, kalau laki-laki pandangan. Makanya aku suka bilang dulu sama suami aku ya, turunkan pandangan. Godul bosal. Udah galak banget. Makanya matanya turunin, jangan ngatin perempuan lain. Ganas kalau aku. Oke, jadi itu ya, kita harus teruskan hidupkan seks. Ditambah lagi nih Uni, minum rempah perawan. Biar lebih ganas ya, lebih hot. Karena beneran kalau aku tuh ya, suami aku tuh kalau aku minum rempah perawan tuh dia asik. Padahal belum tentu aku mau begitu gitu ya. Padahal aku capek gitu kan minum rempah perawan pengen tidur. Karena kan biasa kalau capek minum rempah perawan tuh enak tidur ya gitu. Jadi enak, Eh, hilang Iya, pegal-pegal. nyenyak tidur terus bangunnya itu lebih lebih seger gitu, lebih fit aja gitu. Pegal-pegal tuh hilang gitu biasanya. Jadi suami aku terus senang aja, asik minum rempah perawan, GR. Nah, makanya aku bilang, aku sudah udah ngelaki. Kalau gitu juga dia suka salah paham. Aku sudah udah ngelaki kan, aku fotoin nih ke dia gitu kan. Udah siap nih udah ngelakinya. Oke, siap ntar malam ya. Bukan, takut Dadi capek. takut takut masuk angin kata aku. Jadi gitu ya, suami itu memang karena suami itu eh, traveling gitu loh. Mereka itu berfantasi gitu, fantasinya itu pasti ke situ gitu. Karena ya kita memang harus sebagai istri harus menyediakan apa yang suami kita inginkan. Di luaran sana tuh kan perempuan banyak yang nggak yang seksi mungkin, yang bajunya minim gitu kan, suami kita nggak sengaja lihat, jangan astagfirullahaladzim tapi sambil ngelihat gitu kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau laki-laki gitu, astagfirullahaladzim tapi matanya diliatin gitu. Ya kan di luar sana banyak perempuan yang berpakaian mini gitu kan, yang seksi gitu kan. Akhirnya tak tumbuhlah apa namanya ya gairah ya, ya harus disalurkan kan gitu. Ya dia pulang ketemu istrinya ya udah gitu. Bahkan kata Rasul pun ketika sedang masak pun atau enggak ketika sedang ngapain pun kalau suami minta udah langsung gitu ya. Iya nggak harus poktorolong kalau bahasa Sundanya mah gitu. Katanya seperti gunung mau meletus katanya gitu ya. Kalau Harus suami harus cepat dikeluarkan, dikeluarkan isinya. iya. Jadi gitu. Jadi kita harus menjadi istri yang harus siap kapanpun gitu kan. Cuman kalau aku nggak bisa Uni, anakku masih kecil. Jadi kalau suami aku udah minta siang-siang nggak mungkin. Nanti anak kita pengen pipis lah, pengen pup lah, pengen makan lah. Makanya suami aku bilang anak-anak sudah jalan di Turki, jajannya ke Turki biar lama. Aduh. Oke, lanjut ya. Luangkan waktu berkualitas bersama-sama. Nah, ya, mungkin ngajakin suami candlelight dinner asik atau enggak suami ngajakin jalan-jalan gitu.
Karena kan kalau di luar sana tuh lebih romantis aja ya. Kalau misalnya kita keluar tuh sambil kitanya apa namanya pegangan tangan gitu kan, atau enggak sambil lendot-lendotan, ambil gitu-gitu gitu ya sama suami gitu. Kayaknya lebih lebih ini aja gitu, lebih harmonis. Apa ya, lebih lebih gairah aja gitu. Sangat penting sekali-sekali menghabiskan waktu bersama di antara kesibukan Anda berdua. Rencanakan liburan kecil bersama-sama. Ini penting. Tak hanya untuk membuat Anda santai dan kembali fresh. Kalau aku senang banget nih kalau jalan-jalan ya. Berdua aja. Healing. Healing. Berdua aja tuh, anak-anak ditinggal. Ya, enggak lah Uni, mana mungkin aku, ya Allah. Nggak pernah Uni, sedih banget. Oh nggak Uni, aku ke alun-alun aja ya, nggak bawa anak aku. Tuh berdua nih, ceritanya berdua. Anak aku yang kecil dititipin gitu, keponakan. Tapi tetap nggak bisa lama. Enggak sih, anakku diajak yang kecil. Yang dua nggak diajak. Itu berasa ada yang kurang Uni di motor. Kalau nggak dulu belum punya mobil ya, gitu. Ya Allah, kayak ada yang aneh ya, kita nggak bawa non sama AA gitu. Jadi kalau udah begitu ya kita ingatnya sama anak ya. Sama suami juga ke anak tuh ini banget gitu, perhatian banget. Kalau ini waktu maksudnya ini liburan kecil tuh bersama-sama sih, bersama keluarga. Kalau aku ya persepsinya, jagalah hubungan Anda agar tetap bergelora dengan melakukan perjalanan berpetualang. Datang ke taman hiburan dan masih banyak lagi. Camping misalnya ya, Uni ya, camping. Nah, itu kan Iya, camping. Ketahuan tuh istri dan suami ketika menghadapi anak gitu ya, yang crowded gitu, iya. biasanya kita Ketahuan banget tuh. barengan. Di mana siapa yang paling sabar tuh kelihatan banget tuh. Kita diuji ya di situ ya, apa Uji diuji kesabaran kesabaran. bener-bener. Makanya kadang-kadang di tempat umum tuh mereka tantrum kan, apalagi si Ya, A berantem sama si B itu dituntut hmm, banget benar banget, kebiayaannya. benar banget. Di situ kita diuji ya kesabarannya ya gitu. Kerjasamanya juga. Kita bisa lihat nih suaminya yang sabar karena aku ya ngelihatnya kalau suami aku udah ngasuh anak aku tuh yang gitu, laki gue romantis banget. Iya, Iya kan sih perempuan tuh ngelihat suaminya sayang sama anaknya tuh eh, apa ya, bahagia gitu, udah bahagia banget gitu ya mhm, kan? iya, aku juga gitu. Jadi itu ya bukan cuman hot di ranjang ya, tapi hot tuh ketika ngasuh anak-anak tuh kayaknya kelihatan hot gitu laki gue. Itu namanya hot daddy. Jadi yang kelima nih Uni, wah ini kita banget ya sebagai perempuan, khususnya saya ya. Jangan Iya, selalu cerewet. Nah, betul. banyak banget nuntutnya ya. Pokoknya maunya ini, maunya itu, maunya ini. Kamu nggak pulang-pulang langsung marah-marah. Laki dia udah pulang capek gitu ya. Ada unit tetangga aku ya, tetangga jauh. Suaminya, ini aku cerita juga nih, suaminya baru pulang. Istrinya stres karena anaknya nggak mau belajar. Waktu itu ketika daring ya, pas lagi pandemik itu kan daring. Jadi suara istrinya tuh sampai kedengeran ke tetangga, sampai pas suaminya pulang tuh, urus nih anak kamu gak mau belajar. Kata aku bilang, kasihan banget lakinya baru pulang, langsung suruh ngasuh anak. Langsung diomelin, Dia bilang, astagfirullah. urus nih, anak lu gak mau pada belajar, pusing gua, capek gua, mereka pada gak mau belajar. Itu aku denger dari tetangga aku sih cerita gitu ya. Aku ketawa aja. Ya Allah suaminya sabar banget ya. Terus suaminya gimana tuh? Kata aku tuh ya. Kata kakak aku nanya, suaminya gimana? Marah nggak? Enggak, lakinya sabar banget. Iya mah, nanti aku urus ya anak-anak. Amazing banget kata aku suami kayak gini. Hot daddy kayaknya ya. Iya, Wow gitu. Ya jadi kita sebagai perempuan jangan terlalu banyak jangan selalu cerewet ya di hadapan suami. Satu hal yang paling dibenci suami dan dari istrinya adalah kebiasaan mengomel. Dia benci ketika istrinya membebani dirinya dengan harapan, pembatasan, dan daftar yang boleh serta boleh tidak boleh ya, serta tidak usai menikah. Oh, mungkin ini typo ya.
pastikan Anda tidak berubah setelah menikah atau ia akan menghindari Anda. Sebaliknya, Anda harus lebih memahami dan mendukungnya. Harga apa yang dilakukan? Apa yang dilakukannya bukan menunjukkan tumpukan harapan yang harus dia lakukan dan tak boleh lakukan. Jadi kayaknya banyak nuntut kali ya. Iya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukannya pulang-pulang harus nyapu, harus ngepel, cuci piring, cuci baju. Wah. itu istrinya mau megang handphone kayaknya. Ya gitu, jadi mungkin istrinya banyak nuntut gitu loh nih. Banyak mintanya gitu. Pokoknya aku mau iPhone Pro Max 2 iPhone Pro Max 13 Pro Max, ada lagi sekarang 14 mungkin belum keluar. Kalau ada aku mau beli juga. Semoga. Aku pengen iPhone Pro Max 15, belum ada, Mom. Ya Belum adain ada. aja gitu. Beli Pokoknya aja tokonya. aku tahu gitu. Ya itu contoh misalnya ya, atau enggak Iya. kalau suami curhat, kitanya, ya apa sih kayak begitu, cuma kalau papanya nggak begitu, harusnya papanya begini-begini dong gitu kan. Nah, nggak enak ya kayak Udah deh begitu. itu suaminya jadi tekanan perasaan kayaknya teh kalau kayak Iya, gitu. iya, makanya ntar ada Lydia Iya. Danira di antara mereka. Jadi apa sih namanya itu walaupun perempuan itu kan berapa sehari itu mesti keluar 21.000 kata ya. Nah, Kalau tapi laki-laki, kan ya harus ditempatkan juga kapan kata-kata itu keluar gitu kan karena aku juga pengalaman sih kalau istri itu yang terlalu perfect gitu kan. Kadang-kadang kan suami itu seperti begini, kita standar kita dalam bekerja gitu misalnya ketika dia bantuin kita nggak bisa maksain standar kita ke dia misalnya ini harus tertata rapi seperti ini gitu loh terus pekerjaan lain itu harus sama kualitasnya dengan yang dia kerjain gitu kan karena aku punya teman yang kayak gitu dia orangnya perfect gitu tiba-tiba ketika suami bantuin dia itu dia pengennya tuh sama kualitasnya dengan yang dia kerjakan gitu kan akhirnya suaminya tuh ya udah deh gitu kan mama aja yang ngerjain sendiri kata suaminya karena apa yang suami kerjain itu selalu salah di mata istrinya ya. gitu kan selalu dikomentarin nggak harusnya gini loh pak gini gitu akhirnya suaminya capek udah deh kerjain sendiri nah terus istrinya tuh curhat dia tuh masak sendiri masak itu kalau cabenya itu nggak digiling kalau aku kan pakai blender aja yang simpel kalau dia nggak tuh digiling tangan pakai cobek tiap hari kayak gitu nyuci juga seperti itu pokoknya kerjaan rumah semua dia kerjakan sementara suaminya sibuk dianya juga sibuk kerja teman sekantor sama aku kebayangkan capeknya dia terus kasih masukan lagi dia gitu kan untuk menurunkan standar ketika minta bantuan sama suami gitu kan dan memakai kata-kata yang bukan menyuruh tetapi minta bantuan gitu kan ya alhamdulillah gitu kan dengan seperti itu akhirnya ya sedikit demi sedikit berkurang tingkat ekspektasinya terhadap suami dan itu pula yang menyebabkan suami kadang-kadang kalau kita terlalu cerewet itu ya hubungannya itu kurang romantis ya gitu kan kalau aku melihat sih kadang-kadang kalau aku sendiri kan kemana-mana tuh mesti izin dulu maksudnya izinnya itu dalam bentuk sentuhan pelukan gitu kan kalau mau pergi nah kadang-kadang orang yang terlalu perfect itu eh, apa nggak seperti itu gitu loh karena eh, apa sih tadi itu suami jadi ilfil sama istri akhirnya ketika mau pergi itu pergi ya gitu doang gitu. Terus aku melihatnya segitu doang izinnya sama suami iya nggak cipika-cipiki enggak malah ketika cipika-cipiki itu aku diketawain sama suami emang mau pergi kemana pergi berapa hari kok pergi ke kantor aja mesti kayak gitu loh kok beda ya kata aku kan kalau aku kalau nggak ada sentuhan sebelum pergi tuh nggak nyaman rasanya pergi gitu kan ya itulah gitu namanya komunikasi ya gitu kan jadi kita nggak boleh juga terlalu cerewet gitu
Iya, Gitu benar. nggak sih? Sama aku Gitu juga nggak gitu. sih? Kalau nggak cipika-cipiki dulu, belum pergi. Jangan pergi. Mesti. Belum cipika-cipiki. Iya, Makanya misalnya aku suka karena 2 kali. Di depan kamar juga, depan pintu juga. Kan tadi udah, nggak apa-apa kali 2 kali juga. iya betul gitu kan. Dan kadang-kadang kan Mm-mm. apa sih namanya itu kalau yang sekarang itu yang sibuk, kadang-kadang suami sibuk gitu kan, istri juga sibuk, komunikasi itu maksudnya tuh romantis-romantisan itu kan kadang pada saat pra itu aja, pada saat mau mau ML aja gitu kan. Mm-mm. Sementara kan suami kita tuh kadang-kadang dia pengennya kita nakal, sementara kita selalu jaim. Jaim itu karena Mm-mm. kita menuntut dia terlalu perfect gitu loh. Suami itu pengen ngomongin sesuatu, mau minta kita sesuatu dari dia, nggak usah deh, dia uh, nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. akhirnya Nah, akhirnya suami itu dia pengen suaminya mirip Lee Min Ho kayaknya. iya. Akhirnya ya saat itu aja ininya, mesra-mesraannya gitu. Kalau aku mikirnya, ya Allah ini tersiksa banget ya hubungan suami istri yang kayak gitu. Iya ya, tapi banyak kayak gitu nih, banyak loh. Aku Iya, makanya kan banyak terjadi perselingkuhan itu ketika suami sibuk, istri sibuk. Nah, suami itu mendapatkan perhatian lebih di luar gitu loh. Mendapatkan apa sih namanya itu sentuhan lebih di luar. Nah, itu yang sebagai bibit-bibit Lydia dan Nira tadi kan ya. gitu. Sementara kita di rumah menuntut suami kita tuh perfect gitu loh. Sementara suami kita itu bukannya malaikat gitu loh. Di luar dia mendapatkan orang yang tempat dia berkeluh kesah, orang yang mengerti dengan kekurangan dia. Sementara istri nggak seperti itu. Suami itu harus perfect di mata dia. Nah, kalau menurut aku sih bumbu-bumbu perselingkuhan apa namanya istilahnya will ya kalau di itu tuh pria idaman lain wanita idaman lain tuh berawal dari sana gitu. Ada celah ya di situ. Ada celah gitu Celah kan. di situ. Iya, betul. Jadi ya gitulah ya. Kita ini sebagai istri harus tahu bumbu-bumbunya ya, Iya. bumbu-bumbu biar kita tetap harmonis, bukan cuman pada saat kita diranjang aja gitu kan, tapi di Tersiksa banget kalau cuma diranjang doang. iya, terus ngapain gitu kan. Makanya kayaknya istrinya pengen dia jadi Lee Min Ho Uni. Ketika ditawarin Sama rempah juga orang kasih apaan lagi. gitu. Aku nggak butuh. Ketika ditawarin ini nggak butuh, dia merasa udah kawan lah apa segala macam. Itulah ya susahnya mengubah mindset itu gitu loh. Betul. Oke, kita lanjut ya Uni. Ini udah jam 6.36 nih. Oke Iya, nih sip, Uni, yang keenam nih Uni. Cie, beri kejutan untuk suami. Surprise sip. gitu. Surprise. Pas Tada. pas dibuka hadiahnya, wow, lingerie. Uni suka kasih surprise nggak sama suami? Enggak sih, kalau surprise enggak. Palingan gini, suami itu kan kalau pengen sesuatu sering disebut-sebut tuh. Gitu kan sering disebut-sebut, oh gitu. Berarti kalau gitu berarti pengen dibeliin sesuatu hadiah dari istri. Ya udah aku Kode beliin ya, aja gitu kan. masih kode ya. Kode ngasih-ngasih kode-kode gitu kan. Akhirnya ya udah dibeliin tanpa sepengetahuan dia. Tiba-tiba kayak kemarin kan datang aja paket tuh, dia mau si udah tuh mau dibeliin tas gitu kan. Ya udah deh. Ada nih tas buat udah gitu. Hah, gitu kan. Gitu kan. Akhirnya makasih, Bun, gitu kan. Gimana coba? Kalau aku Itu terbalik nih, kalau aku terbalik, suami aku yang ngasih surprise. Tahu-tahu ada panci aja baru datang. ah, Atau ada teflon baru datang. Wah, iya, wow, gitu kan jadi Biar lo masak, berbunga. jangan kegeeran lo dapet surprise. Lu males masak itu makanya dibeliin panci. Ah, ya, sebenarnya itu kadang teh. laki gue Ah, tuh kasih ah. kode biar gue masak Iya, kode, sebenarnya. kode, kode. Karena gue males masak. Dan gue gara-gara dapet panci itu, Beb, gue jadi mau masak. Memang panci.
Jadi jangan GR ya, bawa gua. Aduh, salah berarti gua ya. Iya. Nggak apa-apa, gua mau ngomong lagi biar soal laki gua ada di sebelah gua tuh, biar dia beli lagi tefal yang gua mau tau teflon yang baru. Kalau kalau surprise ada lagi Suni yang paling enak Uni. Dapat tiket. Wow, ke Bali Wow, gitu. ke Bali. Wow, Kapadokia gitu. Tapi ya enggak, aku masih takut Uni kalau sekarang ntar pulang-pulang karantina lagi. Karantina 10 hari. Karantina 10 hari. Ke Turkinya nggak seberapa gitu ya. Hmm. Karantinanya yang mahal. Ah, enggak. Udah deh. Kita mendingan di hotel di sini aja dekat rumah, staycation aja lah. Hmm. Dalam negeri juga banyak kok ya yang bagus-bagus. Mbak Jamu, kamu suka ngasih surprise nggak ke suami kamu, Mbak Jamu? Atau nggak kamu ngasih apa gitu ke suami? Enggak. Ini banget sih kayaknya spontan banget ngomong enggaknya, ya Allah dari hati apa gimana? Tapi laki lo suka ngasih ke lo. Enggak. Parah ini. Enggak, Beb. Kita tuh tipenya tuh kalau emang mau ya bilang gitu. Mau minta dibeliin Gitu ya. ini gitu. Mau minta dibeliin itu gitu. Jadi nanti paling misalnya nih emang belum mau ngebeliin, ya belum belum ada dananya buat ngebeliin gitu ya nggak dibeliin. Tapi suatu saat gitu tiba-tiba pas misalnya kita ke mall gitu kan, terus apa namanya? Kan udah tahu nih dari beberapa bulan yang lalu gitu aku pengen ini gitu. Terus tiba-tiba mampir ke situ dibeliin kayak gitu. Jadi bukan yang ngebeliin sebelumnya terus di surprise gitu. Kayaknya cuma pas kue ulang tahun doang kayak gitu mah. Kalau benda-benda biasanya kayak gitu. Ngomong, aku mau ini gitu. Ngomongnya tuh jelas, terpampang nyata karena laki-laki tuh nggak bisa dikode. Oh, laki gue mah bisa di kode. Nyata aja nggak paham gitu, makanya kalau aku tuh kalau misalnya pengen apa gitu, aku pengen ini dong gitu kan. Nanti kalau misalnya dia pas ada waktu gitu jalan bareng gitu, ya udah mampir ke tokonya dibeliin kayak gitu kalau aku mah. Ya itu juga sama, surprise, surprise. Ah, kaget ya Allah, aku pikir cuma mau ke mall biasa doang. Taunya kita mau ke toko yang aku pengenin. Makasih ya sayang. Gitu, gitu nggak sih? Kalau gue gitu tahu. Enggak. Makasih sayang. Kalau gue kan lebay, Ini sangin biasa. ekspresinya. Orang sangin begitu. Makasih sayang, gitu. Kan laki gue melankolis, kalau gue kayak gitu malu-maluin, ntar gue digampar di jalan. Ntar laki lo ninggalin lo. Ya apaan sih jijik gitu. Tinggalin deh lo di mall sendirian, lo pulang naik angkot. Nah itu, ntar takutnya dia, siapa lu? Gitu, karena malu. Dia nggak kenal langsung. Siapa ya? Aduh, ini ya memang lucu-lucu ya. Tapi memang caranya Iya, beda-beda ya, Bun, ya. Suami istri beda-beda. caranya Iya. beda-beda. Mm-mm. Ya, kalau aku sering ngasih surprise ke suami aku, jadi kalau suami aku pulang tuh aku kagetin, weh. Dar gitu kan. Ah, dia kaget gitu. Jadi itu surprise-nya. Jadi mukanya ekspresi dia kalau kaget tuh lucu nih. Aku kalau dia pulang aku pasti suka, Itu kagetnya dibuat-buat nggak sih? Atau ya kurang Allah kaget enggak, nih ntar aku gitu kan? videonya. Enggak, kadang-kadang kan aku pernah lihat video tuh. Ada seorang anak yang ngagetin ibunya sih. Ternyata ibunya tuh si anak nggak kurang peka gitu. Akhirnya diulangi lagi kagetnya. Kayak gitu nggak sih si tetehnya? Assalamualaikum enggak. Mukanya muka ekspresi yang ya Bener-bener lucu kan kaget karena gitu ya. lucu ya. Makanya aku suka ngakak gitu. Jadi kalau surprise aku gitu aja, lebih sederhana, nggak usah ngeluarin duit. Kagetin di belakang pintu. Wah, kaget kan? Surprise gitu. Cuma ngagetin doang, nggak ngasih hadiah. Heboh ya kalau kayak gitu. Memang beda-beda sih Kita suami tiap-tiap kitanya keluarga jadinya itu. kejutan juga. Mm-mm. Ya, Lucu-lucuan aja. Childish itu mah kayak anak kecil, woy. Hai, keluar deh. Keluar justru deh itu jadinya, Cepopon. justru itu jadinya bikin kita Oh, apa ketawa namanya? terus gitu Iya, kan, nggak tapi dia jaim-jaim. gitu. Kan kalau gue sanguin, lu kan pragmatis, ya lu serius. Gitu. Kalau kita bercanda, laki gue tuh yang tadinya yang Hebat. tadi bilang pragmatis melankolis.
Jadi cocok sama gue gitu. Ya, lanjut ya. Berikan kejutan untuk suami seperti Iya. candlelight dinner dengan hidangan favoritnya. Wah, suami aku sukanya Hmm. jengkol. Berarti kasih hidangan jengkol ya. Wow, jengkol kan ini. Aku nggak suka, dia suka. Belikan kemeja baru tanpa alasan sama sekali atau tiket pertandingan sepak bola. Lakiku nggak suka bola, maaf. Hmm. Laki aku lebih suka pertandingan di atas kasur. Wow. Jadi dia Berapa ngasih tiket ronde tuh? ya. Ini akan membuat suami Anda lebih jatuh cinta ke Anda ya. Jadi kalau kasih tiket pertandingan sepak bola, nanti suami kita mau nonton bola dong, bukan nonton kita. Iya, jadi ini kita dicuekin deh. Ya, oke. Terus kasih kemeja. Nah, jangan sampai nuntut begini ya. Ah, lu uang belanja aja kurang, pengen kemeja misalnya gitu ya. Ini bini gak ada akhlak. Makanya bini harus pintar nyari duit, ya nggak Uni Iya, ya? nih nomor 7 nih. Duit. Biar kita bisa ngasih ngasih sesuatu ke suami kita itu yang memang ada kelebihan dari uang dapur, ya nggak? Hmm. Suami Anda akan lebih senang mengetahui dan menyadari ada seseorang yang peduli dengan keinginannya. Iya dong, kasih kaos itu kan, isinya Sakinah dengan satu istri, bukan dua ya, apalagi empat. Satu istri aja Sakinahnya ya. Oke, ini lanjut ya. Nah ini nih yang terakhir nih Uni, ini kita Iya, banget yang kita banget ikutin. nih Gitu. business Pokoknya, woman. pokoknya ini tujuannya ini kita harus terpenuhi ya. Sebagai partner Dato Mitra 100 kita harus memenuhi 7 cara ini nih. Yang terakhir, perkaya hidup Anda. Kebanyakan pria suka atau kalau istrinya memperkaya kehidupannya usai menikah tanpa terlalu tergantung pada suaminya. Perkaya dan cerahkan diri Anda dengan lebih banyak membaca, bekerja dan melakukan segala sesuatu yang disukai. Jadi jangan cuma diem gitu ya Uni ya. Ngapain Hmm. kek, jualan panci kek gitu ya. Jualan hijab kek gitu ya. Jualan apa kek gitu ya. Yang penting emang sih kayaknya lebih lebih gini kali ya suaminya ya. Ketika dia nggak punya uang tuh, ada kok uang aku, pakai uang aku dulu juga nggak apa-apa misalnya gitu ya. Jadi itu ya lebih romantis tuh kayaknya ya. Jadi bikin suami tuh makin wah, bini gue selain cantik, selain hot juga pintar cari duit gitu kan. Hmm. Hmm. Dan teman-teman di sini harus pintar nyari duit juga ya. Meskipun kita di rumah, kita harus tetap jualan online. Aduh, banyak nih alhamdulillah yang masuk nih Uni. Ada Ada berapa? 30 Ada orang. 30 juta orang. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, teman-teman, silakan Uni lanjut sama Uni. Iya, teman-teman tadi kita udah bahas ada 7 tips untuk membuat suami makin lengket ke istri. Pasti teman-teman di sini nih banyak yang mau komen atau banyak yang mau sharing tentang pengalamannya. Silakan dibuka mic-nya. Kita masih ada waktu hingga jam 7. Ada 14 Kalau menit. nggak pengen curhat gitu ya, kayak Mbak Mau Jamu curhat misalnya. nih, suami aku begini begitu. Suami aku nggak pernah ngasih aku surprise nih, Beb, misalnya gitu ya. Gimana dong, gitu kan? Ayo dicurhatin. Kalau kata iniku gitu teh, bener sih kalau istri itu, kalau suaminya, kalau istri itu sering marah-marah kayak tete tadi mah, itu tuh berarti dia kurang perhatian, kurang klimaks gitu kan. Makanya ketika kita jadi istri itu jangan apa ya, harus bisa mengungkapkan keinginan kita tuh mau diapain sih biar kita seneng gitu kan. Pasti perlakuan-perlakuan yang misalnya sentuhan apa yang membuat kita itu merasa bahagia, kita tuh nggak boleh jaim gitu kan. Karena gitu kan kalau kita jaim gitu kan rugi sendiri dong kita, sementara suami itu udah sesuatu yang dihalalkan bagi kita gitu. Sayang aja kalau kita nggak mendapatkan surganya dunia. Ya, Gitu kan. Kalau aku ada sih yang pamit gitu. nih. Assalamualaikum. Silakan Oh, Bawas. Waalaikumsalam. Teteh mau sharing sedikit ya tentang pengalaman aku dulu. Ya. Dulu sebelum aku kena Ratu Ratus, dan ini tuh ilmu yang
bisa diterapkan aku di kehidupan aku dan rumah tangga aku. Ini bagus banget ilmu yang menurut aku tuh ya emang perlu dan penting banget ini di kehidupan rumah tangga ya. Jadi aku itu dulu tipenya ya udahlah gitu kan, berhubungan ya udah gitu, sekedar cuma kewajiban aku melayani seorang suami gitu kan. Aku menjadi istri yang melayani suami gitu. Sampai pernah apa, ya udah deh, udah aja yang keluar gitu, nggak usah lah Neng mah, udah yang penting AA keluar aja dulu gitu teh. Ya udah gitu-gitu aja gitu ya. Karena emang aku kan nikah sama suami kan ini ya apa, kenalnya yang belum lama gitu, cuma 1 bulan terus udah gitu ngajak nikah gitu dalam jangka, kalau nggak salah tuh 40 hari tuh udah sah jadi istri gitu. Dari kenal sampai jadi istri sampai menikah tuh 40 hari deketnya tuh ya. Jadi ya udah sekedar kewajiban aja gitu. Nah, setelah duh aku malu itu. Setelah iya gimana sih ya, orang waktu itu nikah 23 gitu, masih kalau dibilang bocah, ditambah aku anak bungsu yang emang masih manja gitu, nikah sama suami umur 29 gitu kan, terus langsung buru-buru nikah gitu. Padahal rencana itu aku mau jadi wanita karir dulu gitu kan, tapi ternyata Allah ngasih jodohnya cepet gitu kan. Nah, setelah itu ngobrol tuh, kok hubungan suami istri kok kita kayak gini gitu kan. Nah, udahlah sampai ke titik punya anak, ya udah seperti itu aja berjalan, yang penting kewajiban aku melayani suami udah gitu, tanpa ada yang romantis atau tanpa ada yang hot kayak gitu teh. Duh, aku kok jadi cerita jadi malu. Ya terus setelah aku kenal Repah Perawan ini gitu kan, alhamdulillah nih agak-agak hot gitu kan. Tapi saat posisi aku pernah tuh beli apa sih, baju dinas yang seksi gitu tuh. Cobalah pakai tuh kejutan gitu kan. Dan aku juga searching nih di Google. Ya jangan pada ketawa ya, aku cerita ini. Aku yang ketawa. Pas itu kita malah nggak jadi berhubungan. Kita malah ketawa teh bareng-bareng. Ngakak itu semalam. Karena mungkin ya, karena belum terbiasa kali ya pakai baju hot gitu kan. Jadi anak udah tidur, suami aku lagi tiduran nih, aku keluar nih ke kamar mandi, aku ganti baju nih, kostum seksi gitu kan. Habis itu masuk. Lihat ceritanya teh Mas. Terus masuklah aku teh, kejutan gitu. Terus dia ya gitu kan, karena emang tipe suami aku nggak romantis gitu. Terus ya ini pakai baju apa gitu, baju ini kapan belinya, beli di Shopee kemarin gitu. Kok nggak tahu ya kan kejutan, tapi ternyata nggak jadi teh, nggak jadi berhubungannya itu. Dari baju seksi itu nggak jadi, mungkin karena nggak biasa kali ya. Jadi aku sama suami aku tuh ketawa. Jadi kayak apa ya? Jadi pas ngaca tuh, ini apaan sih gitu. Padahal seksinya nggak seksi banget, cuma emang mini gitu. Legionary ya? Iya gitu, warnanya hitam gitu kan. Itu teh kita jadi nggak jadi loh teh. Jadi malah katanya udah sih seksian daster katanya gitu teh kan aneh ya. Kan kalau suami kan maunya yang seksi kan teh ya gitu. Tapi pas itu jangan lagi deh katanya. Terus dicoba lagi lah pakai si kostum hot itu ya, kostum seksi. Udah sekarang ganti aja katanya, udah daster aja.
Nggak daster aja deh, daster gitu. Katanya lebih seksi daster. Aneh nggak sih teh? Aneh nggak sih? Enggak kan, nggak aneh kan? Aku Uni, Uni ketawa. Iya, jadi aku tuh cuma punya 2 baju seksi, teh. Aku nggak bisa, suami aku juga nggak bisa. Gak apa-apa ya, yang penting sekarang mah udah hot sih di ranjangnya udahlah. Karena produk Ratu-Ratus ya yang pasti gitu. Dari konsumsi bisa dapet cuan gitu. Dari aku konsumsi, suami aku konsumsi, dan ya jadi sedikit-sedikit romantis lah gitu. Tapi kalau untuk suaminya yang nggak romantis, tapi kalau cowok kan beda-beda ya, Teh. Cuma termasuk cowok aku ya gitu, suami aku ya gitu. Jadi aku yang pakai baju seksi malah kita ketawa bareng-bareng semalaman. Ya udah deh, gak jadi deh gitu, kayaknya geli gitu, Teh. Aneh nggak sih, Teh? Coba dong, Kasih pencerahan Uni. kasih pencerahan, kasih tips. Wawas. Aduh ya Allah, kasihan loh Teh Wawas. Iya Aku sayang. ngalamin loh Teh. Jadi ini sampai hari ini tuh masih baru aja, anak udah usia 15 tahun dulu. Malu itu diketawain karena nggak biasa itu. Jadi ketawa-ketawa. Kalau diketawain enggak, Telis, cuma aku sama suami tuh ya emang ketawa bareng, ngakak gitu, kayak akunya ngakak kan pas Tara gitu. Kebayang kan buka pintu gitu, aduh suami aku nyengir-nyengir di depan aku, buka pintu terus Neng pakai baju ini. Hah, pakai baju apaan tuh Neng gitu. Jadi kan gimana dong ini tipsnya nih. Aduh, Uni coba yang sudah berpengalaman anak 3 ya. Aku kan baru 1 nih Aku anaknya. kira serius. Kalau aku sih gini ya, itu diomongin dengan bahasa apa sih, bahasa sayang gitu kan. Ini loh aku pengen pakaian seperti ini gitu kan. biar apa sih, menampilkan sesuatu yang beda gitu kan. Kalau aku sih suami Teh Wawas itu karena belum terbiasa tadi itu gitu kan. Tetapi bisa kok Teh diiniin, menurut yang aku baca nih, misalnya Teh Wawas ngomong gini, menurut yang aku baca nih, panggil saya manggil papa atau panggil sayang gitu kan, suami istri itu harus begini loh, berpakaiannya itu harus yang menggoda buat suaminya gitu kan. Dan aku tuh dan mama tuh pengen loh apa sih, memberikan sesuatu yang beda bagi papa gitu. Bisa sih seperti itu gitu kan, yang menjadi wanita sedikit yang liar itu nggak apa-apa sih memang, tapi memang harus dibiasakan gitu loh. Mungkin suami tadi nggak terbiasa. Menurut Teh Filda nih yang lebih cetar. Kalau aku sih pengalaman seperti itu. Nggak punya baju seksi, Uni. Soalnya kalau pakai baju seksi, kan aku tidurnya bareng sama anak aku nih. Anakku ntar aneh, mami pakai baju apa itu? Kecuali aku kalau punya kamar sendiri ya, kode. Iya. Kecuali kalau punya kamar Oke. sendiri gitu kan, anak-anak tidur di kamarnya masing-masing, baru deh kita beraksi gitu kan. Kalau aku jujur nggak punya gitu. Karena kalau punya ya malu gitu. Ya mungkin kalau Teh Wawas, ya tadi kata Uni ya belum terbiasa gitu, karena biasanya berdaster gitu. Sebenarnya sih kalau Teh Wawas sudah pakai baju begitu, tinggal goda aja suaminya gitu loh. Iya, jadi Suaminya liar ketawa-ketawa, dikit. goda lagi gitu loh. Sampai sampai serius gitu kan, sampai suaminya takluk, sampai suaminya, hah, kok bini gue gini banget gitu. Ya udah ayo deh gitu kan, laki-laki kan kayak kucing dikasih ikan tuh pasti nyaplok gitu kan. Iya, betul. Jadi ya kita harus jadi ikan yang seksi gitu kan, biar dicaplok sama kucing. Meong. Nah, jadi gitu tuh, Was. Mungkin karena nggak biasa aja. Kalau misalnya apa namanya udah punya, pakai lagi tuh, Was. Semangat, Semangat berjuang terus ya lagi, Teh goda Wawas. lagi suaminya. Ya Teteh mungkin itu. suami aku nyengir di depan aku cerita ini. Teh Wawas, dirimu cerita Ya, gitu, aduh, temanya ini kasihan yang masih ini nih, Dejen nih.
Biarin dulu Biarin belajar, Teh. Dan biarin nggak dulu belajar ya. apa-apa, Jenny Heeh, lebih biar nggak kaget ya Teh Pilda ya, itu ya Teh Jenny ya. Biar nggak kaget, jangan sampai kaget kayak aku dulu. Iya, Jenny itu udah tua sebelum waktunya, jadi gara-gara jadi udah maminya nih, maminya. apa Jen? Jadi di sini nggak berhenti buat ngakak dari tadi ngakak dulu. Nggak, abis ini Jenny langsung WA aku, Mom cariin aku jodoh dong. Ayo dong Mom cariin aku Aku jodoh. jawab. Pengen ikutin, aku pengen praktek. Tapi Jenny itu aku bingung ya, muka dia tuh, lu suka laki-laki nggak sih Jen? Dia tuh mukanya agak lempeng gitu loh. Kalau ditawarin laki-laki tuh ya mukanya agak-agak lempeng gitu. Padahal temen dia laki-laki banyak, nih. Temennya Jenny itu Iya. laki-laki banyak. Cuman ya itu, pada saat ada laki-laki minta jodoh gitu ya, dia ngasihnya ke temennya. Padahal sebenarnya tuh laki-laki pengen ke dia. Sebenarnya itu kode, Jen, lu nggak tahu aja. Iya, Jenny-nya kurang peka nih, gitu. Kurang peka. Kayak gue dulu waktu belum kawin tuh nggak peka. Aduh, Jenny. Gak apa, Jen. Iya. Jangan lu kawin, Jen. Biarin aja dulu. Lu kayak dulu aja. Salah ya. Nikah, Bo, bukan Jenny. kawin. Nikah ya. Jenny itu apa ya? Anaknya sebenarnya seperti kayak tulang punggung keluarga gitu. Jadi bekerja gitu kan, jualan gitu. Jadi banyak apa ya? Banyak tanggungan. Karena adik-adiknya juga masih pada kuliah, masih sekolah gitu. Jadi dia belum berpikir dulu ke sana. Dia mandiri anaknya. Dan dia tuh manut sama ibu. Woi, promosi ya. Siapa tahu ada saudaranya laki-laki yang pengen. Jadi itu ya Allah, dia tuh manut banget sama ibu bapaknya ya. Kata ibu bapaknya A ya dia ikutin A gitu. Terus ketika ibu bapaknya bilang begini ya dia ikutin gitu. Kalaupun dia nggak sama orang tuanya, dia kasih penjelasannya dengan lemah lembut gitu ya. Insya Allah gitu ya. Siapa tahu Apa sih Zeni? Hah? Mas Aris kurang apa? Iya bener, ada Mas Aris. Ya. Iya bener Jen, itu Mas Aris Jen, ya Allah. Ayo dong, kamunya harus agak-agak menggoda Mas Aris. Teh Pilda, Mas Chandra, Ada juga Mas ya. Chandra udah punya suami belum? Istri belum Mas Chandra? Nggak Yang tahu, JNE. kayaknya Mas Chandra udah deh. Ya. Kenapa Ya. pengen sama Mas Chandra? Cakep Iya, ya? buat Teh Jenny maksudnya. Enggak, justru kan Jenny itu lagi PDKT-nya sama Aris kayaknya. Biar kayak Kinan nanti dia. Gini loh Uni mungkin bingung ya, Aris sama Chandra ini siapa ya? Enggak, Jadi aku di sih Kerawang udah paham sih, pasti ada di circle-nya itu yang namanya Aris kan. Iya, jadi kita waktu habis workshop sama Muri Handayani itu, sama Faris Fashion itu, kan itu workshop belajar bareng, apa sih workshop bersama JNE ya, JNE juga sama Faris Fashion gitu. Jadi setelah workshop itu kita lanjut dengan belajar digital marketing gitu nih. Nah, yang memberikan materinya itu adalah para orang marketing dari JNE gitu, dan tim dari JNE itu cakep-cakep Uni. Makanya Dicari itu Mbak yang Evi paling juga kan kinclong-kinclong. kenapa? Ya kalau untuk marketingnya pasti dicari lah yang kinclong-kinclongnya di sana kan cowok-cowok. Iya, Bilangnya mau benar-benar. jodohin sama itu, Dejen. Siapa? Iya, jodohin sama itu, yang JNE itu. Sama Mas Aris. Ya, ya. Namanya Ya, Aris. makanya kita harus offline, Beb, ketemuannya. Jangan online lagi kayak kemarin. Yaudah Jenny sekolah ya. Ya. Jadi habis ini terapi ya, isi terapi ya, harus fokus ya, jangan mikirin Mas Aris. Nanti anak didik kita kacau lagi. Oke, Teh Eni, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada maaf suaranya nih. Mau ini nih meminta tips atau pengalaman untuk suami yang sedang mengalami puber kedua nih, gimana nih? Soalnya saya mengalami juga nih, suami saya sedang puber kedua nih. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman gimana nih cara menangani untuk suami yang sedang puber kedua. Oke, makasih Tenis. Uni, silakan jawab. Puber kedua itu usianya berapa?
aku belum pernah ngalamin sih. Mungkin Coba deh teman-teman yang tanya. lain di sini ada yang pernah ngalamin puber kedua. Puber kedua itu biasanya usia maaf. Puber kedua itu biasanya ini Beb, di antara 40-an, 35 ke atas sama 40 itu udah mulai puber kedua. Itu biasanya laki-laki. Itu penampilannya udah mulai agak sedikit rapi, beda gitu. Terus pengennya kayak diperhatikan. Seperti itu sih kurang lebih yang tahu Iya, gitu. iya. Lagi bucin-bucinnya gitu ya. Oh iya Iya, aku bisa jawab. gitu. Jadi jiwa mudanya itu dia kayak bergejolak lagi gitu. Betul. Iya, aku Ya, bisa Beb, jawab. ya. Aku Jadi juga pernah begini. dengar gitu. Jadi begini, apa namanya itu, kepala kantorku itu kan usianya sekarang udah hampir pensiun ya, udah hampir 60 tahun gitu kan. Istri pertama itu meninggal. Nah, di saat istri menikah dengan saat masih di istri pertama itu istrinya itu kan sering sakit-sakitan gitu kan, ada stroke juga, terus dia diabetes juga. Jadi dari raut wajah beliau tuh beliau kurang semangat gitu kan, tidak terlalu happy sepertinya gitu kan. Terus istri pertama itu meninggal. Nah, terus ketemu lagi dengan jodoh keduanya. Nah, pada saat ketemu setelah menikah dengan jodoh yang kedua ini, tiba-tiba tuh beliau langsung cetar gitu kan. Cetar dalam hal berpakaian itu lebih rapi, lebih kinclong gitu kan. Terus dari segi wajahnya juga lebih berseri-seri gitu kan. Nah, ternyata beliau itu menemukan apa sih namanya, kayak kita lah menemukan tambatan hatinya gitu kan. Jadi kita sih di kantor itu, ya Allah Bapak tuh beda banget ya sekarang gitu kan, lebih apa, kalau telepon-teleponnya sama istri manggilnya Umi Abi gitu kan. Nah, mungkin kembali lagi ya ke pertanyaan Mbak Enis tadi, kalau suami lagi puber itu berarti anggap aja dia kembali ke zamannya muda dulu gitu kan, waktu masih pertama-tama sama kita, apalagi kalau ta'arufan ya pasti lagi bucin-bucinnya itu. Nah, bagaimana sih triknya itu ya, kembalikan lagi posisi Mbak Enis itu pada saat awal-awal dulu, romantisnya gimana, perhatiannya gimana gitu, hot di ranjangnya seperti apa, kembalikan lagi gitu, harus diimbangi gitu kan. Karena kalau kita wanita ini kan apalagi di usia yang hampir menopause, yang memang berkurang kan ininya kita, kadar hotnya kita berkurang, kadar tenaga kita gitu kan juga berkurang. Tetapi itulah pentingnya ya kita mengkonsumsi jamu rempah perawan agar kita tuh kembali hot. Jadi pada saat suami itu puber kedua, kita bisa ngimbangin suami nih gitu kan, ilmu. Seperti itu nggak sih Teh Filda jawabannya? Ya, kita sependapat benar. Gini ya, memang usia 40 tahun ya usia madya ya. Di perkembangan tuh usia madya itu memang di mana suami itu masih bergejolak, sedangkan istri sudah mulai mau mendekati menopause itu menurun gitu kan, menurun gairahnya gitu. Ya akhirnya tidak seimbang ya, tidak sinkron nih suami istri gitu kan. Ya makanya kita tadi kata Uni benar, kita makanya kena konsumsi rempah perawan itu biar kita tetap strong gitu ya, tetap kuat gitu menghadapi ya memang ya suami yang usia yang seperti ini gitu kan. Aku juga banyak pengalaman dulu ya, mama aku tuh, aku suka lihat kehidupan mama aku gitu ya. Mama aku kan nikah lagi tuh aku masih kecil ya, jadi ada lah puber kedua gitu ya. Cuman ya itu mama aku bisa nyimbangin gitu. Ketika bapak aku puber kedua kali ya. Aku juga nggak tahu namanya apa. Jadi memang kayak gitu nih. Bapakku jadi lebih rapi gitu, lebih ganteng aja daripada sebelumnya gitu lah, gitu. Lebih ganteng aja gitu. Nah, aku kan nggak pernah merhatiin kalau ini puber kedua atau apa gitu ya. Nah itu terus iya mama aku bisa nyimbangin, dan mungkin komunikasi juga akhirnya komunikasi ya sebenarnya gitu. Komunikasi terus maunya gimana, ke depannya kita gimana, gue harus ngapain gitu kan. Jangan sampai ya itu ya, ketika banyak orang yang rumah tangga hancur tuh ketika ada suami yang dalihnya itu adalah suaminya puber kedua. Iya nggak? Dulu tuh sering banget deh aku denger ya, kenapa sih dia nikah lagi gitu kan? Ya itu puber kedua.
emang puber ada berapa kali sih gitu. Terus aku juga pas kuliah tuh belajar gitu, oh itu puber kedua maksudnya gitu kan. Usianya di mana laki-laki itu dia ya itu ya sedang bergejolak gitu. Kembali lagi seperti dulu gitu, ingin diperhatikan, ingin rapi. Kemudian mungkin perempuan juga akhirnya ngeliat, ih ini kok laki-laki ganteng banget sih gitu. Atau nggak ada perempuan yang nakal gitu ya, yang pengen kayaknya kalau jadi laki gue ganteng nih gitu ya nggak sih? Ada peluang perempuan yang Iya. tidak bertanggung jawab itu masuklah gitu. Ya makanya kita Nah, harus betul. menjaga suami itu seperti itu kali ya. Kita memangnya mungkin kita harus ya karena kita kalau kita menjaga suami di rumah ya. Ketika di luar kan itu udah urusannya sama Allah gitu ya, antara suami dan Allah gitu. Kita nggak bisa sampai sana gitu. Ya setelah di rumah kita sebaik mungkin gitu melayani Iya. suami, Wah, sebaik cantik. mungkin Allah. apa ya, sebaik mungkin kita melayani suami gitu. Apa yang diinginkan suami ya kita penuhi gitu loh Teh Enis. Agar puber keduanya tetap ke kita gitu loh. Ya nggak sih? Begitu nggak sih teman-teman? Sempat Betul. kok suami kenapa ya dari penampilan terus sikap juga jadi beda gitu biasanya yang biasa dia ini agak apa kalau laki-laki apa sih perempuan kan centil kalau laki-laki apa sih pokoknya Genit. beda penampilan ada penampilan biasanya gini jadi kayak anak muda gitulah gitu Iya. sama sih kaget gitu ya kenapa oh mungkin ini puber kedua mungkin ya. Saya juga sih udah coba pakai rempah perawan semenjak gabung dari rempah perawan. Terus nanya gini, Bi, ada yang beda nggak sih dari dulu dengan sekarang? Ada, cina. Terus apa? Sudah nama jadi bekian. Sudah nama Mending ngerti ya, bagian mending ngerti ya. Lebih legit bukan? Hah? Lebih Bekian. itu apa? Lebih menjepit atau gimana? Jadi apa teknis bahasa Indonesianya apa ya? Ada ini nggak? Jadi lebih jadi seneng gitu, jadi seneng HB gitu. Kalau jadi bergairah saat berhubungan HB gitu. Mungkin itu ya bahasanya karena di Sunda itu jadi lebih pendek-pendek ya. Tisoledad misalnya itu kan kepleset atau apa Tisoledad. Ya, karena tenisnya dari Bandung ya. Ya semangat tenis Bandung lanjut. banget. Iya. Gimana? Mau lanjut lagi tenis? Udah? Itu aja sih. Oke. Ya mudah-mudahan tenisnya bisa nyimbangin suami ya yang lagi puber kedua gitu. Tenisnya jadi tenis juga jadi puber kedua juga. Kalau suaminya rapi, suaminya jadi ganteng. Tenis beli lipstik, beli make up, beli halis pakai lipstik gitu kan cantik gitu depan suami. Terus beli lingerie tuh kan kurang hot apa gue gitu. Iya, beli lingerie nggak apa-apa, Mbak Enis. Iya, apa gitu. Biar Teh Enis tuh nyimbangin suami yang lagi puber kedua. Kalau laki-laki puber kedua, kita juga puber kedua juga. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah, bener deh. Ya. Terima kasih ya. Oke Ya, deh. sama-sama. Semangat tenis ya untuk mengejar suami yang puber kedua. Kalau bisa tenis puber ketiga pokoknya ya. Pokoknya Jangan mau kalah. Jangan mau kalah gitu ya. Biar suaminya takluk gitu. Bener Oke, ya. aja deh. Gimana, Apa? Teh? Suaminya suruh Pak minum lele aja. No. Ya, tenis juga rajin ya minum rempah perawannya. Iya, insya Allah. Ada solusinya. Oke, udah jam 7. Oke, Teh Filda, udah 7 lebih 12 menit. Teman-teman yang lain masih ada yang mau di-sharingkan nggak ya? Udah jam 7 lebih 12. Udah nggak ada kali ya? Nggak ada, oke. Udah berkurang juga nih, udah sisa 22 juta lagi peserta kita dari 31 tadi. Teman-teman semuanya, itu materi cetar kita pagi ini tentang tips melengketkan suami ke istri. Semoga 7
tips yang telah dibahas oleh Tifilda tadi itu memberikan insight positif bagi teman-teman semuanya. Semoga rumah tangga teman-teman semuanya itu lebih romantis, lebih harmonis, lebih bahagia, lebih sehingga itu berpengaruh kepada omsetnya gitu kan. Satu pesan kita ya. Puas gitu nih. Iya. Apa? Suami Istri puas. suami puas, rezeki luas. Itu motonya Mbak Jamu ya. Iya. Kita bersama. kita ambil Mbak Jamu. Ya. Betul, jadi intinya sih dari ini kita tadi itu dari 7 materi itu jangan lupakan komunikasi ya. Komunikasi itu yang terpenting gitu. Jangan sungkan-sungkan gitu kan untuk terus bilang sayang sama suami, bilang cinta sama suami, memulai duluan gitu kan teman-teman semuanya. Oke, itu aja ya Teh Filda ya. Teh Filda mau closing statement Kak? Enggak, Uni, makasih. Enggak, intinya tadi closing statementnya adalah suami puas, rezeki luas. Iya, sip. Catat ya teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang masih bertahan di jam 7:14 ini. Semoga acara ini membuat kita semakin bahagia di dalam rumah tangga kita. Oke, saya sebagai momotnya Teh Filda minta maaf bila ada penyampaian saya yang salah, gitu, kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Teteh, kita belum foto. Siapa yang fotoin kita? Nggak ada. Oke. Nggak apa-apa. Oke, Teh. Udah ya. Assalamualaikum. Makasih, Uni. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.